Pilkada Jakarta diwarnai dengan kabar tingginya angka golput. Jumlah partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta hanya di angka 50–60%. Hal ini menjadikan partisipasi pemilih tahun 2024 menjadi yang paling sedikit selama penyelenggaraan pesta demokrasi. Golput dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari persoalan teknis yang membuat enggan mengunjungi tempat pemungutan suara, hingga juga ada alasan ideologis seperti menilai tidak ada kandidat yang cocok untuk diberi mandat menjadi pemimpin. Nah, tingginya angka golput pemirsa ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas endorsement para tokoh nasional. Dengan berbagai tantangan ini, Pilkada Jakarta 2024 memberikan pelajaran penting bahwa kepercayaan pemilih membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekedar dukungan-dukungan simbolis belaka. Bapak, Ibu. Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata juga mengakui berdasarkan evaluasi pemungutan suara yang berlangsung 27 November 2024, terlihat di sejumlah TPS tidak terlalu padat. Menurut Wahyu, ada kemungkinan penurunan partisipasi pemilih ketimbang saat Pilpres berlangsung. Potensi golput. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres. Ya, tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga. Tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya. Karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang... Ya, pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 diwarnai tingginya angka golongan putih atau golput. Meski para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur didukung oleh tokoh-tokoh besar. Tingginya golput pemirsa dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari persoalan teknis yang membuat enggan mengunjungi tempat pemungutan suara, hingga juga ada alasan ideologis seperti mungkin ada yang menilai kandidat mana yang cocok untuk diberi mandat menjadi pimpinan. Ini masih belum bisa diberi keyakinan akan hal itu ya. Lantas faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi angka golput di Pilkada 2024? Kita bahas hal ini bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, kemudian Dewan Pembina Relawan Kerja Ridho, M. Arief Roshid Hasan, serta juru bicara Pramono Rano Aris Setiawan Yodi. Saya sapa narasumber saya pada malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Mungkin saya ke Mas Yohan Wahyu dulu ya. Mas Yohan Wahyu, ya. Memang betul tingkat partisipasi pemilih kita ini menurun di Jakarta. Ya, dari data hasil hitung cepat kita ya, kita ada satu formula kehadiran di 400 sampel kita itu ya. Tingkat partisipasi di 27 November kemarin itu berdasarkan hitung cepat Kompas itu berada di angka 57,93%. Artinya ini memang kalau kita bandingkan dengan pilkada sebelumnya yang di atas 72% ya, ini memang terjadi penurunan Mas Yudi. Jadi memang antusiasme pemilih untuk kemudian datang ke TPS cenderung menurun gitu ya. Padahal di survei kami jauh-jauh hari itu memang ada pertanyaan kalau apakah nanti itu akan menggunakan hak pilihnya ya di 27 November nanti, itu angkanya memang tinggi ya, di atas 90% antusiasme untuk menggunakan hak pilih. Tapi memang faktualnya pada saat hari Rabu kemarin kami mencatat memang tingkat partisipasi dari setidaknya dari 400 sampel yang kami jadikan sampel hitung cepat itu berada di angka 57,93%. Jadi memang ada tren penurunan ya kalau kita bandingkan dengan pilkada maupun pemilu sebelumnya yang rata-rata di Jakarta itu di atas 70%. Begitu Mas Yudi. Kita tahu ada mayoritas pemilih baru ya Mas Wahyu. Artinya apakah ada kesulitan untuk menjaring mereka ikut partisipasi dengan beragamnya yang baru, hal-hal baru dibandingkan dengan generasi sebelumnya untuk diajak ikut serta di pilkada?
Kalau kami sih tidak punya isu khusus ya yang ketika pada saat survei hari H itu ya. Tapi kalau kita mengacu pada survei Kompas sebelum pemungutan suara itu, sebulan sebelum pemungutan suara, bahkan sebenarnya kita survei 2 kali. Survei pertama itu jauh hari sebelum pendaftaran, sama 1 kali survei setelah di masa kampanye. Baik. Dari situ kelihatan memang ketika nama Pak Anies dan nama Pak Ahok tidak masuk dalam surat suara ya, itu sedikit banyak mungkin mempengaruhi antusiasme pemilih di Jakarta. Karena apa? Ketika survei kami yang pertama jauh hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon itu, kita ada survei yang menghasilkan ada pertanyaan, kalau sekarang pemilihan gubernur Jakarta, Anda mau milih siapa? Jadi total hampir 70% responden itu terbagi merata antara Pak Anies dan Pak Ahok, gitu ya. Jadi memang 2 nama ini yang masih melekat memorinya di mata pemilih Jakarta. Kemudian berikutnya nama-nama yang lain yang tingkat keterpilihannya itu jauh di bawah kedua tokoh ini, termasuk salah satunya Pak Ridwan Kamil ya. Baik, jadi Mas Wahyu. Kami membaca ini memang bentuk apa ya, antusiasmenya menurun karena memang tokoh-tokoh yang diinginkan memang tidak masuk dalam surat suara di pilkada. Izin Mas Wahyu dan Mas Aris, kita jeda terlebih dahulu ya. Kita lihat terlebih dahulu, ini ada konferensi pers dari Rumah Pemenangan Ridwan Kamil Suswono berikut ini pemirsa. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan kita bersama Mas Wahyu, Mas Arif dan juga Mas Aris. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana yang disampaikan oleh Mas Wahyu ya. Kemudian ke Mas Arif. Mas Arif, tadi ada konferensi pers dari Rumah Pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Mungkin bisa dijelaskan apa yang disampaikan? Ya, sebenarnya sama ya dengan apa yang sejak jam 12 malam tadi disampaikan oleh Ketua Tim ya, Bang Arisa, kemudian tadi siang Bang Dasko, bahwa Pilkada Jakarta ini baru 1 kali 45 menit ya. Jadi masih ada 1 kali 45 menit berikutnya, yang mana insya Allah pasangan Ridho ini siap ya untuk masuk ke putaran kedua, dan mudah-mudahan paslon yang juga lolos, paslon 3 juga siap ya, beserta dengan sembako dan lain-lain yang sudah dibagi di babak pertama. Mudah-mudahan nafas masih panjang, jaga semangat ya. Mudah-mudahan di putaran kedua bisa menang. Baik, ini sebenarnya keluar dari tema kita sih, ingin membahas mengenai partisipasi pemilih. Tapi saya penasaran tanggapan dari Mas Aris, gimana Mas? Iya, kan tadi ditanya soal ini kan, soal hasil konferensi pers ya Mas ya? Ya, konferensi pers. Maksud saya dengan apa yang disampaikan Mas Arif, mungkin Mas Aris silakan menanggapi. Kita ke situ dulu. Iya, terima kasih. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada hampir lebih dari 2.100.000 lebih masyarakat Jakarta yang kalau dihitung dari DPT itu lebih dari 50% masyarakat Jakarta yang sudah memberikan kepercayaan kepada Mas Pram dan Bang Dul untuk menjadi gubernur Jakarta di 2025 nanti sampai 2030 ya, kalau misalnya berdasarkan 5 tahun termnya itu. 2024-2029 lah kalau misalnya saat ini. Nah, perihal terkait dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pihak bahwa pilkada itu bisa akan 2 putaran ya, itu kalau misalnya untuk harapan-harapan ya, kami tentu tidak bisa melarang harapan itu, semua masyarakat bisa berharap seperti itu kan. Tetapi apa yang kami sampaikan, kita sudah deklarasi menang hari ini, itu bukan berdasarkan harapan melainkan berdasarkan data. Kami sudah menumpulkan C1 hasil 100% di TPS, yang itu juga sudah diupload oleh KPU di website resminya. Jadi kalau misalnya punya kalkulator, kalau misalnya punya Excel, biasanya bisa dijumlahkan itu sama angkanya 50,07 ya. Masyarakat bisa cek hari ini angkanya itu 50,07. Jadi kita sudah nggak ada margin error lagi. Ini adalah hasil fakta. Memang kami masih menunggu hasil resmi dari KPU di tanggal 16%, tapi
masyarakat bisa mengecek. Untuk transparansi KPU melakukan itu, mengupload semua C1 hasil yang kami juga sudah mendapatkan itu 100%. Terakhir satu TPS yang kurang dari pagi jam 8 kita sudah dapat di penjaringan, itu kita jumlahkan semuanya 50,07%. Artinya silakan saja kalau mau berharap, tetapi kami meminta pada seluruh masyarakat dan relawan yang harus diwaspadai itu adalah hal-hal atau ada pihak-pihak yang tidak sanggup menerima kenyataan bahwa pilkada sudah selesai satu putaran dan memaksakan menjadi 2 putaran melalui hal-hal yang inkonstitusional. Nah, masyarakat sudah memiliki akses, masyarakat juga sudah mulai berjaga. Hari ini penghitungan berjenjang sudah mulai di kecamatan. Yang saya pikir kalau KPU melakukan hal yang sama, melakukan penghitungan berdasarkan C1 hasil yang sama dengan yang diupload di KPU, hasil tidak akan berubah, kita akan menang satu putaran. Perihal putaran kedua ataupun bansos, ya kita lihat videonya yang paling banyak menyebar bansos. Kita izin ditahan dulu Mas Aris, Mas Arief, Mas. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sindo Prime dan kita masih bersama dengan peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Dewan Pembina Relawan Kerja Ridho M. Arief Rosyid Hasan dan Jubir Pramono Rano Aris Setiawan Yodi. Baik, ini izin Mas Arief karena tadi juga sudah disampaikan dalam konferensi pers dan kebetulan sesuai dengan tema kita, ada satu hal yang menarik perhatian saya. Partisipasi rendah karena diduga ada upaya masif membuat warga tidak perlu ke TPS karena ada diduga yang membayar atau memberikan uang. Ini seperti apa penelitian dari tim dari Relawan Kerja Ridho, Mas Arief? Iya, ya tentu kita perlu prihatin ya, karena melihat apa yang sebenarnya sudah berjalan optimal dengan baik gitu ya, dilaksanakan oleh teman-teman KPU, Bawaslu, KPPS. Cuma memang ya ada oknum lah ya kita tidak bisa menyebut semua itu, ada oknum yang mungkin selama ini punya hubungan yang mesra ya dengan kandidat yang ikut juga berkontestasi, sehingga dengan seperti itu salah satu yang dilakukan ya tadi ya, memang banyak sekali keluhan juga dari kami itu tidak dapat undangan gitu. Tidak dapat undangan? Itu saya kira salah satu. Gimana? Tidak dapat undangan? Ya, undangan untuk datang. Oke. Gitu. Jadi, tapi makanya dengan insya Allah kita akan masuk ke pertandingan babak kedua ini, ya itu semua mudah-mudahan bisa dibenahi sama-sama dan kita bisa lebih siap lagi ya untuk bisa memitigasi hal-hal yang bisa membawa partisipasi rendah ya. Dan itu juga menjadi evaluasi bagi teman-teman di Ridho. Insya Allah di putaran kedua ini kita akan lebih masif lagi, utamanya kami yang memang fokus ya menggarap segmentasi orang-orang muda ini, gimana agar partisipasi mereka yang masih rendah ini itu bisa tumpah ya di babak kedua bersama Ridho. Baik, Mas Aris, seperti apa tanggapannya setelah mendengar ada dugaan ada upaya masif membuat partisipasi warga rendah memilih di Pilkada Jakarta? Ya terutama saya juga masih baru dengar ya, ini ada asumsi yang sangat liar dan sangat cenderung aneh ya kalau kita dengar ada dugaan-dugaan seperti ini, tidak ada buktinya juga. Kemudian kok misalnya memang kalau misalnya nggak diundang memang itu pasti milih paslon nomor 1, itu kan juga enggak. Apalagi kita lihat suaranya itu memang Mas Pram tuh unggul sangat jauh ya, kalau dibanding dengan paslon Ridho itu 10% ya. Itu juga cukup jauh. Kalau dibanding dengan pilkada 2017 itu kan selisih Pak Ahok itu 42%, Pak Anies di posisi kedua kan 39%. Tapi kalau ini kan cukup jauh. Terkait dengan rendahnya partisipasi, memang dalam rata-rata ini kan 60% ya. Ada yang mengatakan 61% KPU mendapatkan itu. Tetapi itu apakah terjadi hanya di Jakarta? Saya rasa itu tidak. Karena tadi Ketua KPU Jakarta sendiri menyampaikan ini terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Jadi tidak bisa kita sampaikan bahwa partisipasi masyarakat Jakarta rendah, kemudian ada pihak-pihak yang yang melakukan upaya secara masif untuk menekan partisipasi. Itu menurut saya framing yang aneh, dan masyarakat Jakarta tidak termakan oleh framing yang sangat aneh dan absurd seperti itu. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana sosialisasi yang akan dilakukan oleh paslon, kemudian partai politik, kemudian relawan dan penyelenggara pemilu yang saya rasa 5 tahun lagi di Pilkada Jakarta mendatang harus kita lakukan, karena memang ya
sekarang pilkada sudah selesai, insya Allah memang 1 putaran dan tidak ada lagi. Jadi ya usaha-usaha ini tentu saja 5 tahun ke depan akan kita lakukan bersama dan mudah-mudahan partisipasi politik itu masyarakat sangat bermakna karena ya alhamdulillah kami sudah melakukan hal-hal yang maksimal karena dari pertama saja kami elektabilitasnya 20%, Pak. Jadi kalau paslon Ridho awalnya itu berkampanye 1 putaran, sekarang kampanye 2 putaran, ya itu juga cukup ada perubahan ya. Tetapi tidak apa-apa. Harapan semua orang boleh saja, kami tidak menghalangi. Tetapi insya Allah fakta mengatakan 1 putaran dan kami akan perbaiki terkait dan mudah-mudahan partisipasi masyarakat Jakarta di pilkada selanjutnya yaitu 5 tahun ke depan akan semakin tinggi seperti itu. Baik, Mas Wahyu, karena ada dugaan upaya masif tadi, pertanyaan saya begini, apabila misalkan partisipasi meningkat, ada 50-60 itu lebih banyak begitu untuk memilih di pilkada Jakarta, partisipasi lebih tinggi. Ini apakah dengan adanya upaya masif seperti itu, sehingga hanya 50-60 saja yang memilih, ini akan mengunggulkan salah satu paslon, Mas? Ya, sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti ya, tingkat partisipasi yang apalagi kita berandai-andai tingkat partisipasinya lebih dari fakta hari ini, kemudian itu akan mengarah ke salah satu pasangan calon gitu ya. Jadi memang tidak ada rumus yang baku untuk mengatakan ini akan diarahkan kemana. Tapi yang jelas tinggi rendahnya tingkat partisipasi itu memang banyak faktor ya, yang mungkin faktor politis bisa saja, misalnya yang saya sampaikan tadi ketika Kompas melakukan survei, itu ketika ditanya siapa yang diharapkan jadi cagup, itu memang nama Pak Anies dan Pak Ahok yang tertinggi. Artinya ada ekspektasi yang besar 2 nama itu masuk dalam kontestasi. Tapi kan faktanya tidak gitu ya, artinya memang bisa saja itu memang ada ekspresi kekecewaan. Nah ini yang saya maksud, ini aspek politisnya, sehingga mereka tidak datang ke TPS. Yang kedua bisa saja aspek psikologi gitu ya, mungkin seperti yang tadi disampaikan Ketua KPUD, banyak daerah yang mengalami penurunan tingkat partisipasi. Ya mungkin karena energi kita kan, ini kan habis pemilu nasional, habis pilpres, kemudian di tahun yang sama dan beririsan tahapannya, kita melakukan pilkada yang menurut saya memang waktunya sangat padat gitu ya, kampanye cuma kurang lebih dari 3 bulan, kemudian publik atau pemilih tiba-tiba dihadapkan pada kontestasi yang sebenarnya mereka baru saja reda ya, residu pilpres dan pemilu pun sebenarnya juga belum bersih-bersih amat gitu ya. Jadi ini mungkin dari sisi psikologi orang kemudian merasa pilkada ini juga jadi beban secara psikis gitu, sehingga kemudian mereka enggan untuk datang ke TPS. Tapi memang perlu diuji lagi ya tentu ya. Ini kan berdasarkan apa yang kami lihat di survei, terus kemudian apa yang fakta terjadi ketika tahapan pemilu dilakukan secara serentak di tahun yang sama, itu ternyata menjadi beban tidak hanya bagi penyelenggara, faktanya memang bagi pemilih juga menjadi beban ya. Karena itu usulan Bawaslu kemarin untuk ke depan itu perlu dipikirkan ada jeda yang begitu, ada jarak ya, 2,5 tahun misalnya ya antara pemilu dan pilkada. Bisa jadi itu menjadi salah satu upaya untuk kemudian meningkatkan kualitas demokrasi kita. Salah satu kualitas demokrasi itu kualitas pemilu atau pilkada. Salah satu kualitas pemilu dan pilkada itu ya dengan tingkat partisipasi yang tinggi gitu. Mas Wahyu, itu hanya di Jakarta saja atau di beberapa daerah lain juga? Tadi Mas Aris nanyakan. Kami punya survei di beberapa, terutama di Jawa ya waktu itu. Tapi memang fenomena yang muncul ketika khusus di Jakarta itu kan kelihatan ada kelompok pemilih yang begitu militan kepada Pak Anies, di satu sisi juga ada kelompok pemilih yang begitu militan ke Pak Ahok. Jadi itu kami baca sebagai ekspektasi yang begitu tinggi agar 2 nama ini ketika itu ya, itu masuk dalam bursa pilkada. Tapi kan faktanya partai-partai tidak mengajukan kedua nama ini. Nama Pak RK sebenarnya muncul, tapi memang jauh di bawah 2 nama itu gitu. Jadi ini yang kami ekspresikan menyikapi pertanyaan apakah kenapa Jakarta tingkat partisipasinya menurun dibandingkan pilkada sebelumnya, bahkan dibandingkan pemilu kemarin. Ya kalau dari sisi aspek politis, peluang potensi karena kekecewaan misalnya ya, nama yang diinginkan diharapkan itu
muncul ternyata nggak muncul, bisa saja itu menjadi aspek politis yang kemudian melatar belakangi orang kemudian enggan untuk datang ke TPS gitu. Baik. Baik Mas Arief, ini kita masih melihat dari quick count ya, masih belum real count karena belum disampaikan resmi oleh pihak KPU sendiri. Kita tahu bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo ini juga menyampaikan dukungannya di Jawa Tengah dan ya dengan hasilnya memenangkan yang didukung oleh Presiden Jokowi, Pak Lutfi. Nah, sementara di Jakarta ini ternyata ya berbeda dengan hal itu selagi lagi dari quick count ya. Ini bagaimana tanggapannya ketika dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ternyata tidak begitu berefek di quick count-nya? Ya kan gini ya, tadi udah disampaikan juga Mas Yohan Wahyu ya bahwa pilkada serentak ini membuat fokusnya itu atau prioritasnya itu kan jadi ya tidak 100% lah ya, nggak mungkin kan badannya beliau ini di semua tempat ya, nggak mungkin gitu. Sehingga memang insya Allah ketika ini sesuai dengan beberapa quick count yang menjelaskan bahwa ini 2 putaran ya, insya Allah di putaran atau babak kedua ini 2 kali 45 menit ini semua akan tumpah ruah itu ke Jakarta buat memastikan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suarsono bisa terpilih ya. Karena sebagaimana harapan dari Pak Jokowi, Pak Prabowo agar relasi kepemimpinan pusat dan kepemimpinan daerah ini di masa yang akan datang itu tidak lagi seperti yang mungkin sebelumnya pernah ada ya, tidak sinkron gitu. Jadi itu yang kemudian membuat ya insya Allah lah di babak kedua ini kita lebih optimal ya, dan kita bisa meraih hasil yang terbaik. Baik, Mas Aris, apakah tim dari Pramono Rano tidak menafikan dengan adanya Anies Baswedan dan Pak Ahok yang ada di dalam juga di Pramono Rano sehingga elektabilitas ataupun hasil quick count-nya unggul saat ini? Ya, kita tahu kalau misalnya berdasarkan hasil quick count dari 8 lembaga yang melakukan hasil quick count, 6 diantaranya itu menyatakan Mas Pram itu sudah berada di angka 50% lebih. Jadi memang kami cukup percaya, apalagi sudah memiliki C1 itu kita akan menyelesaikan pilkada 1 putaran. Perihal hasilnya itu terpengaruh dan juga ada pengaruh dari dukungan dari para tokoh-tokoh bangsa, khususnya gubernur-gubernur Jakarta terdahulu yang memang memiliki masa yang luar biasa, memiliki pendukung yang luar biasa, banyak karena mencintai berkat kinerja-kinerjanya dan program-programnya seperti Pak Anies dan Pak Ahok itu, kami sangat menyadari dan itu sudah disampaikan juga oleh Mas Pram bahwa itu sangat berpengaruh. Karena kita lihat dalam beberapa survei-survei sebelumnya, di detik-detik akhir menjelang penutupan kampanye akbar, misalnya Alfara Research Consulting menyampaikan kita mendapatkan elektabilitas 49%. Ya alhamdulillah kita semakin menegaskan itu ketika Mas Anies, Pak Ahok, kemudian juga Ketua Umum The Jackmania yang juga hadir dalam kampanye akbar ini mungkin menambah dukungan yang cukup signifikan itu menjadi 50%,07. Dan memang kita melihat jaraknya cukup jauh ya antara paslon nomor 1 yang hanya mendapatkan 39% dengan paslon nomor 3 yang mencapai 50%. Jadi apapun itu, kami berterima kasih kepada warga Jakarta, kami juga terima kasih kepada Pak Ahok, Pak Anies, juga Pak Foke yang mendukung Mas Pram dan Bang Dul sebagai sosok yang ingin adanya keberlanjutan program di Jakarta sehingga masyarakat-masyarakatnya itu mendapatkan manfaat yang penuh ya terkait dengan kebijakan. Apakah nanti itu akan bertentangan dengan Presiden Republik Indonesia sebagai pemerintah pusat? Saya pikir tidak ada sejarahnya. Pemerintah daerah itu bertentangan dengan pemerintah pusat karena sudah ada undang-undangnya, dan kita lihat baik Pak Anies dan Pak Jokowi juga ada program-program yang selaras ya. Jadi insya Allah Pak Pram dan Pak Rakono Karno sebagai gubernur nantinya akan selaras dengan program-program Pak Prabowo, dan hubungan beliau adalah hubungan yang dekat, hubungan personal yang mungkin jauh lebih dulu kenal dengan Pak Prabowo dan Mas Pram dibanding Pak Ridwan Kamil dengan Mas Pram seperti itu. Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo seperti itu. Terakhir mungkin Mas Wahyu, kita tahu sejumlah paslon menghadirkan tokoh-tokoh. Apakah ini juga efektif Mas Wahyu meningkatkan partisipasi pemilih atau enggak juga Mas Wahyu?
Yang jelas itu akan berpengaruh pada perilaku memilih ya. Kita ada beberapa pertanyaan, misalnya apakah Anda mempertimbangkan dukungan Pak Anies Baswedan ketika menentukan pilihan, apakah Anda mempertimbangkan dukungan Pak Ahok ketika menentukan pilihan, termasuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kita tanyakan satu persatu. Tapi memang jelas, memang faktor Pak Anies itu angkanya memang relatif lebih tinggi, meskipun selisihnya nggak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain ya. Karena apa ya? Karena gubernur petahana terakhir yang memimpin Jakarta yang secara definitif memang Pak Anies Baswedan, yang sedikit banyak, apalagi namanya sempat beredar juga sebagai calon bursa calon gubernur gitu ya. Jadi memang sedikit banyak tokoh-tokoh ini memang berpengaruh dalam menentukan, mempertimbangkan pilihan pemilih pada saat 27 November kemarin. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, banyak yang ingin saya tanyakan, tapi tentu saja Mas Wahyu, Mas Arief dan juga Mas Aris, kita tunggu bersama-sama ya hasil resmi yang disampaikan oleh KPU Jakarta nanti. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sido Prime. Selamat malam. Terima kasih. Sabar-sabar, 03.